Israel menyatakan bakal melawan upaya Elon Musk yang memberikan akses telekomunikasi untuk organisasi-organisasi bantuan di Gaza yang mengalami pemutusan saluran komunikasi sejak Jumat 27 Oktober lalu. Israel tak terima serangan yang ia lakukan ke warga Palestina begitu mudah digagalkan. Sebelumnya diketahui salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, turun tangan untuk membantu rakyat Palestina. Pasalnya, operator telekomunikasi terbesar di Gaza, yakni Paltel, mengabarkan bahwa infrastrukturnya telah hancur total akibat pemboman tersebut. Kondisi ini menyebabkan organisasi berita dan kelompok bantuan tidak dapat menghubungi pekerja mereka di lapangan. Musk pun akhirnya memberikan akses Starlink kepada organisasi bantuan yang diakui internasional di Gaza. Dalam unggahan di akun X, Musk mengatakan bahwa dirinya akan memastikan jaringan di Gaza tetap aman. Maka dari itu Israel tak terima dan mengancam akan membalas tindakan Elon Musk yang dinilai merugikan. Hal tersebut dikatakan Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 setelah mengetahui unggahan Elon Musk di akun X. Shlomo pun mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk membebaskan warga Israel yang disandra. Diketahui, Starlink merupakan jaringan satelit di orbit rendah bumi yang dapat menyediakan internet ke lokasi-lokasi terpencil, bahkan ke daerah-daerah yang infrastruktur komunikasinya tidak berfungsi dengan baik. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan kelakuan tak senonoh warga Israel. Mereka secara beramai-ramai membuat tren yang mengejek kondisi warga di Gaza, Palestina yang semakin menderita. Dalam salah satu video menunjukkan seorang laki-laki mengolok-ngolok dengan menyalakan dan mematikan lampu ruangan. Kemudian dia juga menunjukkan dirinya minum langsung dari keran yang mengeluarkan air dengan kencang. Pada video akun pengguna lain, beberapa berdandan menggunakan penutup kepala, kemudian berjoget dengan riasan lebam, kotor, dan berdarah-darah. Sedangkan beberapa pemilik akun juga melibatkan anak-anak dalam video tersebut. Tampilan mengejek ini bermunculan usai pemerintah Israel memblokir pasokan kebutuhan dasar warga Gaza. Hal ini membuat penduduk Palestina di wilayah kantong itu kekurangan pasokan air, makanan, bahan bakar, dan aliran listrik. Video-video itu pun akhirnya viral di media sosial dan memunculkan kecaman dari berbagai pihak. Banyak aktivis yang menyoroti sikap perusahaan media sosial yang terlihat tidak adil dalam menyikapi penyebaran informasi dan tayangan dalam menyoroti konflik di Israel dan Gaza. Seperti diketahui, hingga Senin 30 Oktober 2023, Israel masih terus memblokir listrik, air, dan makanan di Gaza. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iyad Al-Ghuzam meminta bantuan sesegera mungkin untuk para warga. Sejauh ini sebanyak lebih dari 8.005 orang di Gaza meninggal dunia akibat serangan udara Israel sejak 7 Oktober 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mulai memperluas serangan darat di jalur Gaza pada Minggu 29 Oktober 2023. Mereka bersiap akan melemahkan seluruh pasukan Hamas tanpa ampun di jalur darat. Mereka juga mengatakan telah membunuh beberapa pria bersenjata di perbatasan Erez. Serangan itu dilakukan ketika pasukan Hamas tengah sibuk melancarkan operasi militer ke kota Israel. Selama operasi darat di jalur Gaza, pasukan IDF juga menyerang posisi rudal anti-tank, pos pengamatan, dan infrastruktur Hamas lainnya. Mereka bahkan mengarahkan angkatan udara untuk melakukan serangan terhadap bangunan yang digunakan oleh Hamas. Setidaknya jet tempur yang diluncurkan pun menyerang sekitar 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama sehari terakhir. IDF mengatakan pihaknya telah menyerang sebuah sel di Lebanon Selatan yang bersiap melakukan serangan rudal anti-tank di dekat komunitas utara Afifim. Di waktu yang bersamaan, pasukan IDF juga berhasil menghancurkan rumah Hasan Katnani. Di waktu yang bersamaan, pasukan IDF juga berhasil menghancurkan rumah Hasan Katnani, salah satu pasukan Hamas yang melakukan serangan penembakan mematikan terhadap keluarga De pada bulan April di kamp pengungsi Askar di tepi barat. Pasukan juga menahan 23 warga Palestina yang dicari di tepi barat, termasuk 4 orang yang berafiliasi dengan Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah memulai operasi militer darat di jalur Gaza. Mereka percaya diri akan menang dan menguasai wilayah tersebut. Namun Scott Ritter justru menilai invasi darat itu semakin membuat pasukan Hamas mengganas.
Meski telah melakukan serangkaian serangan darat ke Gaza selama seminggu, Scott Ritter menyebut upaya itu akan sia-sia. Kemungkinan besar Israel tak akan menang melawan kekuatan militer Hamas dan kekuatan perlawanan Hizbullah yang membela Palestina. Untuk memenangkan invasi darat, Israel harus berusaha mengalahkan Hamas dengan mengepung jalur Gaza. Setidaknya ada lebih dari 500 km terowongan digali di bawah lahan seluas 360 km persegi yang meliputi jalur Gaza. Terowongan ini dibangun khusus sebagai koridor transportasi, pusat komando, depot pasukan, asrama, dan rumah sakit serta posisi pertahanan. Menurutnya, taktik terbaik Israel adalah dengan menemukan pintu masuk terowongan dan menutupnya, sehingga pasukan Hamas di bawah tanah akan mati kehausan, kelaparan, kekurangan oksigen, atau penyakit. Namun hal ini juga akan membuat lebih banyak pasukan Israel terkena dampak buruk, sehingga mengakibatkan peningkatan korban jiwa secara dramatis. Pasukan Israel yang tidak terlatih dan termotivasi untuk melakukan pertempuran brutal akan sulit mengalahkan Hamas di atas dan di bawah tanah di Gaza. Kementerian Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan berakhirnya tahun ajaran 2023 dan 2024. Pasalnya, seluruh siswa telah meninggal dunia akibat serangan udara Israel di jalur Gaza. Serangan yang dilakukan pasukan Israel beberapa hari ini semakin menggila. Analisis Save the Children mengungkap fakta yang mengerikan terkait jumlah anak yang terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober. Hingga Senin 30 Oktober, sebanyak lebih dari 8.000 warga Palestina menjadi korban meninggal dunia dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. 3.195 diantaranya merupakan anak-anak, dan jumlahnya kemungkinan akan lebih tinggi dengan 1.000 anak yang juga dilaporkan hilang. Anak-anak yang hilang kemungkinan besar terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat pemboman Israel. Akibatnya, Kementerian Pendidikan di Gaza pun terpaksa menutup kegiatan sekolah pada ajaran 2023-2024. Selain itu, UNESCO juga mengungkap keprihatinan mendalam terhadap pelajar dan profesional pendidikan. Mereka mendesak perlindungan di lembaga pendidikan dalam menghadapi serangan udara yang berlangsung di jalur Gaza. UNESCO mencatat bahwa lebih dari 625.000 siswa dan lebih dari 22.500 guru di wilayah tersebut berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Menurut data yang diperoleh UNESCO, lebih dari 200 sekolah telah mengalami kerusakan parah. UNESCO pun kembali menyerukan penghentian segera serangan terhadap sekolah dan menjaga pendidikan sejalan dengan hukum internasional. Menurut UNESCO, hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan harus dipertahankan demi anak-anak di kawasan jalur Gaza. Invasi darat yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza pada Minggu 29 Oktober berhasil digagalkan. Pasukan Hamas mengklaim telah berhasil menyerang dan menewaskan sejumlah prajurit Israel. Serangan itu juga didukung dengan kekuatan rudal Brigade Al-Quds yang menyerang Netik Al-Aqsa. Diketahui sejumlah pertempuran terjadi di sekitar bagian utara jalur Gaza. Salah satunya terjadi pertempuran besar di persimpangan Erez yang merupakan persimpangan dari Israel ke bagian utara jalur tersebut. Pertempuran sengit itu terjadi selama seharian. Hamas mengatakan mereka beberapa kali menyerang pasukan Israel dan membunuh sejumlah tentara Israel. Sebaliknya, tentara Israel juga mengatakan telah membunuh sejumlah warga Palestina bersenjata yang mencoba menyusup ke wilayah Israel di dekat penyeberangan Erez. Di sisi lain, Brigade Al-Quds juga mengatakan telah meluncurkan rudal di timur Rafah dan menghancurkan pemukiman di Netiv Ha'asara. Dalam waktu yang sama, Hizbullah juga telah menembakkan rudal ke wilayah Israel. Drone itu ditembak di dekat Qiyam yang jaraknya dekat dengan perbatasan Israel. Jika Israel nekat melakukan invasi darat ke jalur Gaza, diprediksi akan semakin besar kemungkinan untuk kalah. Pasalnya, kini Israel mulai menghadapi serangan dari berbagai wilayah. Serangan besar-besaran Israel di kota Jenin di tepi barat kini semakin meluas. Mereka menargetkan kota Nablus di wilayah tengah dan Al-Saftawi di Gaza Utara.
Serangan itu dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan tank berlapis baja. Mereka nekat menerobos wilayah tersebut pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023 sebelum fajar. Serangan Israel di kota Jenin di tepi barat yang diduduki itu telah menewaskan sedikitnya 1 warga Palestina. Namun tak berselang lama, Direktur Rumah Sakit Pemerintah Jenin, Wissam Bakar, mengidentifikasi orang kedua yang terbunuh pada Senin pagi ini. Korban adalah Nauras Ibrahim Bawaji, 28 tahun. Keduanya meninggal setelah ditembak oleh pasukan Israel. Terlihat juga dari video yang diunggah Al Jazeera Arab di akun X yang memperlihatkan sebuah bulldozer nekat menghancurkan sebuah gerbang di kamp pengungsi Jenin. Orang-orang yang ada di wilayah itu pun tampak berlari. Sementara serangan lainnya juga terjadi di Saftawi di Gaza Utara yang menewaskan sedikitnya 16 orang. Sejauh ini sudah ada 8.000 lebih korban jiwa di Gaza akibat serangan pengeboman Israel. Korban terdiri dari 3.000 anak-anak, 2.000 wanita, dan lebih dari 20.000 orang yang terluka. Pasukan pertahanan Israel memulai invasi darat dalam beberapa hari terakhir di jalur Gaza. Namun operasi militer Israel berhasil digagalkan pasukan Hamas. Pasukan Hamas justru berhasil balik meluncurkan roket ke wilayah Dimona. Sebelumnya Israel telah memperingatkan warga Gaza untuk segera melakukan evakuasi. Pasalnya Israel menargetkan wilayah kota Gaza Utara yang banyak diduduki warga sipil di Palestina. Namun serangan darat yang diluncurkan Israel berhasil digagalkan oleh pasukan Hamas. Sebaliknya Hamas justru meluncurkan rudal ke kota Kiryat Ono dan Holon yang berada di Israel Selatan dan Tengah. Dalam waktu yang sama mereka juga meluncurkan roket ke Dimona, lokasi yang merupakan area nuklir Israel. Meski begitu, serangan yang diluncurkan pasukan Hamas tak menimbulkan korban jiwa. Namun beberapa bangunan hancur terkena rudal. Pada saat yang sama, pesawat-pesawat tempur Israel juga menggempur bagian utara Gaza pada Jumat malam hingga Sabtu. Serangan itu menghantam lebih dari 150 terowongan bawah tanah dan bunker. IDF mengatakan di antara anggota Hamas yang tewas dalam serangan itu adalah Kepala Pasukan Udara Hamas yakni Issam Abu Rukbah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF seketika kewalahan menghadapi perang yang memasuki hari ke-22 sejak 7 Oktober 2023. Pasalnya, pasukan Brigade Al-Quds dan Al-Gaza meluncurkan serangan sekaligus ke wilayah pendudukan Israel di Al-Waha. Perlawanan kedua pasukan ini juga menargetkan pos terdepan Israel di mana wilayah pendudukan Kiryat Shmona. Penyerang pos terdepan Israel itu dilakukan oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam. Mereka tetap menyerang wilayah pendudukan Israel walaupun tekanan meningkat di Tel Aviv dan kedua front. Diketahui Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam mereka masing-masing adalah sayap militer jihad Islam Palestina dan Hamas. Dalam serangan ini, sirene serangan udara terdengar di wilayah utara Al-Jalil serta di Kiryat Shmona, di mana terdapat 2 roket jatuh di beberapa bangunan serta kebakaran terjadi di salah satu bangunan tersebut. Pasukan Kedudukan Israel atau IOF juga kemudian mengklaim telah mencegat 2 roket yang diluncurkan dari Lebanon Selatan menuju wilayah utara Palestina yang diduduki. Sementara itu, roket ketiga juga mendarat di area terbuka. Perlawanan Lebanon mengumumkan telah menembaki kumpulan kendaraan pasukan pendudukan Israel di Al-Waha, di mana lokasi itu berada di barat laut Beit Lahia dengan menggunakan penembak mortir yang ekstensif. Brigade Al-Qassam juga mengatakan para pejuangnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan penduduk Israel. Diketahui IOF sendiri menggunakan senjata otomatis dan persenjataan anti-tank di barat laut jalur Gaza. Perlawanan Lebanon melaporkan bahwa mereka berhasil menargetkan 2 tank milik musuh di wilayah yang sama hingga menyebabkan pasukan lawan terbakar. Selain itu, Al-Qassam juga menyatakan bahwa mereka menyerang situs Zionis Erez dengan mortir serta roket. Upaya itu dilakukan untuk mengganggu upaya penyelamatan kendaraan yang menjadi sasaran di sekitar lokasi. Serangan besar-besaran yang dilakukan pasukan Israel di kota Jenin di tepi barat kini semakin meluas. 3 orang dikabarkan tewas dalam pertempuran sengit pada Senin 30 Oktober 2023. Salah satunya pemimpin Palestina bernama Wiyam Hanun. Serangan itu dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan tank berlapis baja. Mereka nekat menerobos wilayah tersebut sebelum fajar.
Sebelumnya, serangan Israel di kota Jenin di tepi barat menewaskan sedikitnya 1 orang warga Palestina. Namun tak berselang lama, Direktur Rumah Sakit Pemerintah Jenin, Wissam Berg, mengidentifikasi orang kedua yang terbunuh pada Senin pagi. Korban adalah Nauras Ibrahim Bawaji, berusia 28 tahun. Keduanya meninggal setelah ditembak oleh pasukan Israel. Kemudian situs berita Wafa juga melaporkan 1 orang lainnya yang menjadi korban baru. Korban ketiga yang teridentifikasi merupakan pendiri cabang Jihad Islam Brigade Jenin, William Hanaun. Terlihat juga dari video yang diunggah di Al Jazeera Arab di akun X, sebuah bulldozer nekat menghancurkan sebuah gerbang di kamp pengungsian Jenin. Orang-orang yang ada di wilayah itu pun tampak berlari. Sementara serangan lainnya juga terjadi di Saftawi di Gaza Utara yang menewaskan sedikitnya 16 orang. Sejauh ini sudah ada 8.000 lebih korban jiwa di Gaza akibat serangan pengeboman Israel. Korban terdiri dari 3.000 anak-anak, 2.000 wanita, dan lebih dari 20.000 orang yang terluka. Konflik yang terjadi antara Israel dan pasukan Hamas semakin memanas. Serangan terhadap pasukan Palestina mendapat dukungan yang lebih luas dari negara-negara tetangga. Terbaru, Israel meluncurkan serangannya yang menargetkan wilayah di Suriah dan Lebanon. Seperti diketahui, pasukan pertahanan Israel telah terlibat dalam pertempuran lintas batas dengan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon sejak melancarkan perang terhadap Hamas. Israel juga telah meluncurkan serangan udara berkali-kali ke Suriah. Ketegangan semakin meningkat saat Israel menyerang area militer di Suriah dan Lebanon yang memicu kemarahan Hizbullah. Rudal itu diluncurkan tepatnya pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa dan kerugian dalam serangan ini. Serangan brutal Israel ini juga mendapat dukungan dari Pentagon. Pada hari Kamis, Pentagon mengatakan pihaknya telah menyerang 2 fasilitas di Suriah. Lokasi itu merupakan area yang digunakan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Padahal sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan Israel soal konflik ini yang diprediksi bisa meluas. Namun hal ini tak dihiraukan. Akibatnya serangan demi serangan terus diluncurkan sebagai upaya pertahanan. Diketahui hingga saat ini lebih dari 8.000 orang dikabarkan meninggal dunia di jalur Gaza akibat serangan udara Israel sejak 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.